Prabowo menghina Gus Dur. Kata dia, aduh, memalukan kami punya presiden buta. Tidak cocok lihat ada Tony Blair, ada Putin, muda, ganteng. Dan apa yang punya kami? Orang buta seperti itu. Rekor yang terburuk terkait dengan pembunuhan orang sipil. Wiranto, Hendro Priyono, dan Prabowo. Tapi Prabowo yang terburuk. Dia sebut bahwa dia akan membayangkan jadi diktator fasis. Waktu itu kami berbicara bahasa Inggris. That he had imagined becoming a fascist dictator. Prabowo adalah anggota ABRI TNI yang paling dekat dengan Amerika. Dia bilang sama saya, Prabowo bilang bahwa I was the Americans' fair-haired boy. Maksud dulu saya anak emas Amerika. Dan sekarang dia bergaya sebagai gemoy. Itu bahasa Inggris itu obscene. Selamat siang, Bung Alan. Selamat siang. Baik. Kabar baik. Apa kabar? Kabar baik. Terima kasih sudah menyempatkan datang ke bincang-bincang bersama, tajuknya bincang-bincang bersama Bung Alan. Ya. Terima kasih atas kesempatan ini. Ya, mungkin Bung Alan bisa menceritakan terlebih dahulu siapa Bung Alan dan apa latar belakang pekerjaan, agar teman-teman muda, generasi muda di Indonesia juga mengetahui latar belakang Bung Alan. Ya. Dari tahun 80 saya pernah kerja sebagai wartawan dan aktivis HAM di banyak negara, termasuk Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Timor Leste, Indonesia, Haiti, dan lain-lain. Dan dalam semua kasus itu, saya selalu pergi ke tempat mana pemerintah Amerika, tentara Amerika atau Intel Amerika sedang terkait dengan kejahatan hak asasi manusia, untuk mengekspos apa sedang terjadi, mengekspos peran pemerintah Amerika Serikat, dan nanti coba hentikan dukungan itu yang pemerintah Amerika sedang kasih sama tentara dan pasukan seperti itu lewat melobi Kongres Amerika dan bikin organisasi akar rumput di aktivis di Amerika. Pertama kali saya datang ke Timor Leste itu tahun 1990, datang ke Timor Leste. Dan tahun 91 saya berada di Santa Cruz waktu pembantaian massal oleh tentara Indonesia, mana mereka membunuh minimalnya 171 orang sipil waktu mereka sedang di depan Santa Cruz Cemetery. Dan waktu itu saya terluka oleh tentara Indonesia yang sedang pakai senjata M16 dari Amerika. Tapi saya dan Amy Goodman yang ikut saya, kami selamat. Nanti saya sering bekerja di dalam Indonesia, dalam
termasuk waktu zaman Soeharto, dengan emphasis atas kejahatan TNI dan dukungan yang mereka sedang terima dari Amerika. Dan di Amerika, saya kerjasama kelompok aktivis ETAN, East Timor Action Network, dan kami berhasil selesai pembunuhan massal di Timor Leste, berhasil dengan gerakan aktivis, dan kami hentikan lewat Kongres Amerika, dukungan militer Amerika untuk Indonesia zaman Soeharto. Dan tindakan itu punya peran dalam kejatuhan Soeharto, karena tahun 98 kapan ada gerakan massal di jalan-jalan di Indonesia, beberapa orang tentara nanti bilang sama saya bahwa mereka takut pakai senjata Amerika untuk membunuh orang sipil itu yang sedang membuat demo, karena mereka takut mungkin akan kena masalah lagi dengan Kongres Amerika. Jadi dalam banyak tahun saya pernah kerja atas soal HAM di banyak negara, termasuk Indonesia, tapi selalu dengan fokus atas peran pemerintah Amerika, dan selalu saya sedang menyuruh bahwa semua orang tentara, semua jenderal, presiden yang terkait dengan pembunuhan orang sipil harus diadili. Dan di Indonesia misalnya, jenderal-jenderal seperti Wiranto, Hendro Priyono, dan Prabowo, tapi tidak hanya mereka, juga sponsornya dari Amerika Serikat, dari Pentagon dan Intel Amerika. Itu pasti perlu, karena keadilan harus adil. Tidak boleh mendiskriminasi. Semua orang yang lakukan kejahatan yang paling besar seperti itu harus kena keadilan. Semua. Bung Alan tadi sempat menyebut Hendro Priyono, terus Prabowo, dan satu nama terakhir ini kita tahu bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilu 2024. Pelanggaran HAM kerap kali menjadi sebuah pertanyaan yang menyasar kepada calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak layak mengikuti kontestasi pemilu 2024 karena dianggap memiliki dosa masa lalu, yakni sebagai pelanggaran HAM berat. Aktivis 98 yang tergabung dalam Gerak 98 meluncurkan buku hitam Prabowo Subianto. Tahun 1997, hampir di penghujung masa kekuasaan Soeharto, Prabowo menjabat Danjen Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Di masa itu terjadi sejumlah penculikan para aktivis. Saya sudah jawab berkali-kali, tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data gak? Berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ya, ada mayat yang diketemukan baru beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela
hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya, ya. Saya kira begitu jawaban saya. Sorry man, dulu gue kejar-kejar lo dulu juga. Tapi gue udah minta maaf sama lo ya. Agus Jabu, Ketua Prima, maaf Pak Agus, dulu saya kejar-kejar Anda. Dulu. Atas perintah. Lantas bandel sih. Dalam penculikan atau penghilangan orang secara paksa, mestinya Prabowo statusnya sudah tidak terduga lagi, tetapi dia adalah penjahat kemanusiaan, dia adalah dalam pelaku pelanggaran HAM berat. Bukti-buktinya adalah ketika beredar video tentang pemecatan Prabowo dari Kesatuan Kopassus. Terhadap Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bagaimana tanggapan Bung Alan? Luar biasa itu. He makes a joke of it. Macam About the penculikan aktivis. Macam itu lelucon. Dia kata, ada 2 mantan aktivis yang sekarang bela saya. Ada minimalnya 13 yang dibunuh, yang enggak ada lagi. Mereka tidak bisa bela siapa-siapa karena pasukan Prabowo menculik mereka dan mereka tidak ada lagi. Dan luar biasa bahwa jenderal ini yang dulu terkait dengan pembunuhan massal, misalnya yang di Kararas di Timor Leste di tahun 63 dan juga dengan banyak penyiksaan orang. Misalnya saya pernah wawancara dengan orang sipil di Timor Leste yang cerita bahwa mereka sendiri langsung disiksa oleh Prabowo yang merusak giginya, kakinya, dan mereka yang selamat, ya, ada banyak lain yang tidak selamat, yang meninggal dunia setelah siksaan oleh Prabowo dan pasukannya. Dalam operasi militer ABRI, lagi TNI di Timor Leste, di Aceh, nanti di Papua, dan kadang-kadang di Jakarta, ada 3 jenderal dengan rekor yang terburuk terkait dengan pembunuhan orang sipil. Wiranto, Hendro Priyono, dan Prabowo. Tapi Prabowo yang terburuk, yang paling ekstrim. Dan Kenapa seperti itu? Ada yang mengatakan bahwa argumen Prabowo selalu mengatakan bahwa saya hanya menjalankan perintah dari atasan dalam praktek-prakteknya. Dalam satu aspek itu
setengah benar. Karena waktu itu pemerintah Soeharto, ya. Soeharto dia diktator militer, dan dia yang bikin policy di lantai yang tertinggi. Tapi di lapangan yang ambil keputusan tentang siapa yang akan bunuh, siapa yang akan dikejar, siapa yang akan bunuh adalah komandan-komandan militer macam Prabowo. Dan di zaman itu Prabowo salah satu orang tentara terpenting, terkuat. Dia sampai ke Maijen dengan komando di tempat itu, tapi dia juga anggota keluarga Soeharto. Okay. Dia suami Titik, ya, dari keluarga Soeharto. Dia dekat sekali dengan Soeharto sendiri. Enggak ada salah satu orang tentara dengan kekuatan dan influence lebih besar daripada Prabowo di zaman itu. Jadi, misalnya di Timur Leste, di tempat-tempat lain, dia yang sedang ambil keputusan tentang bunuh dia, bukan dia. Dan kenapa bunuh orang sipil? Kenapa bunuh orang yang tidak pakai senjata? Kenapa bunuh perempuan? Kenapa bunuh remaja? Kalau mau baca tentang sejarah Timur Leste dari banyak laporan HAM dari zaman itu, dan bisa lihat bahwa kebanyakan korban tentara Indonesia bukan kombatan bersenjata dari gerakan Fretilin, ya, di Timur Leste. Kebanyakan besar, kalau saya tidak salah, mungkin kira-kira 80 atau 90% lebih adalah orang sipil, tanpa senjata, tanpa apa-apa. Dan keputusan seperti itu keputusan langsung dari komandan besar seperti Prabowo. Dan sekarang dia bergaya sebagai gemoy. Itu dalam bahasa Inggris itu obscene. Tidak pantas, tidak adil. Itu macam an insult to the memory of all those he murdered. Semua korban dia yang nggak ada lagi. Mereka di sana dan dia di sini bergaya sebagai gemoy, sebagai orang kartun.